membahas tentang diabetes mellitus gestasional. Nah, diabetes mellitus gestasional ini termasuk dalam klasifikasi diabetes mellitus loh, yaitu tipe 1, tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Mari kita pelajari lebih dalam ya tentang penyakit ini. Nah, diabetes mellitus gestasional disingkat juga dengan nama DMG. Nah, DMG ini disebabkan atau terjadi pada kehamilan. Nah, sebelum hamil dia tidak terkena DM, dan saat hamil dia terkena DMG, dan setelah hamil atau setelah melahirkan persalinan, DMG itu akan hilang atau bakal sembuh. Nah, DMG ini disebabkan karena pankreas dalam tubuh ibu hamil tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Umumnya didiagnosis pada trimester 2, yaitu 24-28 minggu. Jadi pada saat trimester 1 dia tidak terkena DMG ya. Nah, jika dia terkena diabetes mellitus pada trimester 1, maka dia terkena penyakit DM atau diabetes mellitus saja. Nah, jadi DMG pada trimester 2 atau 24-28 minggu tidak akan menyebabkan kecacatan janin. Nah, karena di trimester 2 bayi dalam kandungan itu sudah terbentuk organ-organnya. Nah, DMG ini akan hilang dalam waktu 3 bulan atau 12 minggu setelah melahirkan. Jika DMG setelah melahirkan tidak hilang, maka ibu hamil itu didiagnosis terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, jika DMG tidak terkontrol, maka yang pertama adalah melakukan SC atau sesar karena bayi makrosomia, yaitu berat badan bayi lebih dari 4 kilo. Nah, karena bayinya terlalu besar, maka operasi akan dilakukan. Karena jika dipaksa untuk melahirkan, maka dia akan mengalami sistosia bahu, yaitu di mana bahunya akan nyangkut atau macet dan tidak dapat keluar. Nah, selanjutnya adalah gangguan pernapasan. Nah, jika ibu dengan kondisi DMG ini tidak terkontrol, maka saat melahirkan dia akan sesak napas atau nafasnya akan cepat. Nah, diabetes mellitus gestasional ini akan mengakibatkan ikterik atau bayinya saat lahir akan dalam kondisi kuning. Nah, mengapa bayinya bisa menjadi kuning saat dilahirkan? Nah, ini disebabkan karena kadar gula darah ibu itu meningkat, otomatis bayinya juga akan meningkat kadar gula darahnya, mengakibatkan pankreas pada bayi akan menghasilkan insulin yang berlebih. Dampaknya, tubuh membuat sel darah merah banyak dibentuk. Otomatis sel darah merah dipecah sehingga kadar bilirubin tinggi. Nah, dan juga bisa berdampak menjadi kematian pada bayi. Nah, faktor resikonya yang pertama yaitu hamil di usia tua. Nah, hamil di usia tua ini di atas 35 tahun ya. Nah, hamil di usia tua ini dimaksudkan yaitu hamil yang pertama kali, bukan hamil yang kedua atau yang ketiga kalinya. Nah, mengapa hamil dalam usia tua itu termasuk faktor resiko terkena DMG? Nah, dikarenakan akan ada gangguan metabolisme, yaitu seperti gangguan pankreas, dan kondisinya tidak sebaik atau tidak sesehat seperti saat mudanya. Yang kedua yaitu obesitas atau overweight. Nah, karena biasanya orang yang obesitas atau orang yang gemuk tensinya akan tinggi atau naik. Nah, hal ini juga akan memicu terjadinya DMG saat hamil. Yang ketiga yaitu kenaikan berat badan yang berlebih saat hamil. Nah, hal ini tidak juga dianjurkan ya, karena itu akan memicu terjadinya DMG. Yang keempat yaitu riwayat DMG dalam keluarga. Nah, jika ibu hamil memiliki riwayat keluarga DMG, itu juga akan memungkinkan ibu tersebut akan terkena DMG juga. Nah, yang selanjutnya yaitu DMG pada kehamilan sebelumnya. Nah, hal ini sangat berpotensi lebih besar pada saat kehamilan selanjutnya akan terkena DMG. Selanjutnya yaitu kematian bayi dalam kandungan, riwayat melahirkan bayi dengan cacat bawaan. Selanjutnya yaitu glukosa berlebih dalam urin atau glukosuria. Dan yang terakhir, riwayat melahirkan bayi makrosomia atau kelebihan berat badan pada bayi yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui, gejala diabetes itu kan seperti sering lapar, sering haus, dan sering BAK. Nah, tetapi gejala pada DMG ini seperti
mudah lelah, berat badan yang menurun, pada mata juga terjadi keburaman, sering mual, luka yang sulit sembuh, dan terjadi kesemutan pada kaki dan tangan. Nah, prognosis atau kelanjutan DMG ini kan akan hilang saat diobati. Nah, jika dia tidak diobati, maka ini akan memicu diabetes mellitus tipe 2 setelah melahirkan, dan juga sangat beresiko terulang jika dia mengalami kehamilan selanjutnya akan mengalami juga DMG. Nah, tata laksana yang pertama yaitu menerapkan atau mengatur pola makan yang sehat. Selanjutnya, gizi seimbang. Lakukan olahraga rutin seperti senam hamil, atau yang paling simpel adalah jalan kaki setiap hari minimal 30 menit. Selanjutnya, periksa ke vaskes minimal seminggu atau sebulan sekali. Nah, komplikasi pada ibu yang pertama yaitu preeklamsi, yang kedua komplikasi proses persalinan, yang ketiga resiko terkena DM tipe 2. Nah, komplikasi pada bayi seperti terjadinya prematur, makrosomia, distosia bahu, kematian dalam kandungan, IUGR atau pertumbuhan terlambat, hipoglikemia pada saat lahir, dan bayi yang kuning. Selanjutnya yaitu etiologi DM. Nah, ada faktor risiko yang dapat bertambah. Yang pertama yaitu BB berlebih atau obesitas, gula darah, kolesterol, kurangnya aktivitas, dan terakhir yaitu merokok. Nah, faktor resiko yang tidak bertambah yaitu seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat pada keluarga. Nah, jadi sobat sehat, kita harus waspada ya dengan DMG ini. DMG ini kan terjadi pada hamil. Kita harus menjaga kesehatan kita dan pola makan, pola hidup pada saat hamil. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.